Menyampaikan ilmu dan informasi yang terupdate terkait imunisasi. Rekan-rekan jurnalis dan Bapak Ibu sekalian, Pekan Imunisasi Dunia atau PID atau bahasa kerennya World Immunization Week yang diprakarsai oleh World Health Assembly di tahun 2012 yang lalu ini sudah diperingati oleh lebih dari 180 negara dan diperingatinya itu setiap minggu terakhir di bulan April. Jadi kita sudah mulai nih karena kebetulan nanti kita akan ada jeda libur gitu ya, cuti bersama nanti untuk Lebaran, maka kita mulai sejak akhir Maret sudah mulai gaungnya. Kegiatan ini ditujukan sebetulnya untuk kembali meningkatkan kesadaran dari seluruh unsur masyarakat dan mempromosikan besarnya manfaat imunisasi demi perlindungan optimal seluruh kelompok usia pada setiap siklus kehidupan, terutama perlindungan untuk penyakit-penyakit yang berbahaya yang sesungguhnya sudah ada imunisasinya. Jadi sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, tahun ini di global tema PID adalah Immunization for All is Humanly Possible. Ini berkaitan masih dengan perayaan 50 tahun program Expanded Program Immunization di dunia. Dan di negara kita secara nasional tema yang kita usung dalam Pekan Imunisasi Dunia kita adalah Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas. Dan peringatan tahun ini menjadi momentum yang tepat dan tentu strategis dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas program untuk memastikan capaian imunisasi kita tinggi dan merata demi generasi bangsa kita yang sehat dan kuat, dan tentu kita siap untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang. Rekan-rekan jurnalis yang berbahagia, imunisasi ini merupakan salah satu upaya yang sudah terbukti sangat cost efektif. Cost efektif itu kalau bahasa sehari-harinya paling hemat gitu ya, yang bisa mencegah kesakitan dan juga bisa mencegah kematian menurut Badan Dunia sekitar 3,5 sampai 5 juta kematian yang bisa kita cegah yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan sebagai upaya intervensi preventif yang efisien, imunisasi itu tentu menjadi kunci dalam penguatan pelayanan kesehatan primer dan pengendalian respons kejadian luar biasa PD3I. Namun luasnya manfaat imunisasi ini ternyata belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh sebagian kalangan masyarakat kita. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi di tingkat global atau istilahnya disebut dengan zero dose. Ini di tingkat global itu bisa mencapai 14,5 juta anak berdasarkan data WHO tahun 2023. Sementara bagaimana keadaan di negara kita di tahun 2019 sampai di 2023 yang lalu, jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi yang kita ukur dengan imunisasi DPT HB-HIB dosis pertama jumlahnya 1,3 juta anak. Angka yang cukup besar yang menempatkan Indonesia menjadi di posisi peringkat ke-6 negara terbesar di dunia dengan anak zero dose-nya yang tertinggi gitu ya. Jadi kita masuk 10 besar, tapi 10 besarnya ini predikat yang nggak mengenakan dengan negara yang memiliki jumlah anak zero dose terbesar. Nah, dari beberapa survei yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia, maupun yang dilakukan oleh mitra kami dari UNICEF di tahun 2023 yang lalu, kalau kita lihat ternyata ada beberapa alasan. Ada berbagai alasan kenapa orang tua tidak membawa anaknya untuk imunisasi. Dan alasan-alasan yang terbesar yang coba kami bisa ambil itu adalah ternyata yang terbesar itu keluarga nggak kasih izin untuk imunisasi. Kemudian yang kedua karena khawatir efek simpangnya dari imunisasi ini. Yang ketiga alasannya lupa, nggak tahu jadwal imunisasi. Dan yang keempat adalah imunisasi itu nggak penting. Coba, masih ada yang menganggap imunisasi tidak penting. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat bahwa kita perlu terus-menerus mensosialisasikan tentang pentingnya
imunisasi, sehingga masyarakat kita itu bisa betul-betul paham tentang manfaat dari imunisasi ini, sehingga tentu hasil survei yang tadi itu bisa kita atasi gitu ya, dan dengan mereka paham, maka mereka menjadi mau dan mampu untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas-fasilitas yang memberikan layanan imunisasi. Bapak Ibu, tentu yang paling kita khawatirkan dari jumlah anak yang banyak ini, yang tidak imunisasi tadi, kalau dia berkumpul di satu tempat, maka daerah itu akan menjadi